Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Puji Tuhan, selamat siang, shalom. Ini ruangan udah gak ada kursi lagi loh saudara. Sekali lagi boleh dengar shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Coba senggol kanan kiri, Tuhan Yesus baik loh buat kamu. Yang percaya Tuhan Yesus baik, kasih tepuk tangan satu kali lagi yang paling luar biasa buat Tuhan ya. Saudara diberkati lewat praise and worship barusan, amin. Luar biasa, Bu Sari Simoraker dipakai Tuhan. Hari ini, tadi yang main drum mungkin sudah lihat, ini kok perempuan yang main drum ya. Itu tadi anaknya Bu Sari Simoraker. Kasih tepuk tangan, satu keluarga melayani Tuhan, luar biasa. Ya, namanya Sharon, biasanya melayani di JPCC, hari ini melayani di GSJS. Dan saya bersyukur sama Tuhan, hari ini kita juga ada pemain bass yang baru, Pak Samuel Adi Nugroho. Ya, puji kasih tepuk tangan yang paling baru. Tepuk tangan yang paling dahsyat, bukan paling baru saudara ya. Karena kita doakan ya pemain bass kita kemarin baru ring jantung. Ya, karena itu lagi tahap pemulihan. Dan sekarang kita dibantu sama Pak Samuel ya, puji Tuhan. Saudara siap menerima firman Tuhan hari ini, amin. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Hari ini di atas mimbar banyak yang baru. Yang main piano tadi juga ada Michael ya, teman kita baru. Jadi saya bersyukur semakin banyak yang bisa melayani di gereja ini. Karena saya percaya tempat ini adalah tempat di mana Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat. Amin. Oke, kita baca sama-sama. Saya akan baca ayat 4, saudara 5, dan kita bergantian sampai ayat yang ke-7. Ya, ini firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dikatakan demikian, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Ayat 5, apa? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sama-sama, kuduskanlah dirimu dan adalah seorang dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Itu 7 baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya berikan judul atau tema, yaitu hidup dituntun Tuhan. Sama-sama ulangi dengan saya, 1, 2, 3, hidup dituntun Tuhan. Doa saya adalah setiap saudara yang hadir maupun berapa ribu saudara yang ada di rumah, saudara adalah orang-orang yang hidup selalu dituntun oleh Tuhan. Boleh katakan amin? Nah saudara mungkin tadi waktu saudara membaca 4 ayat yang baru saya bacakan bersama dengan saudara. Mungkin saudara berkata, wah Pastor Michael khotbahnya sama lagi, bahas tentang Daud. Karena memang kalau saudara ikuti khotbah-khotbah saya, dan saya berharap saudara ikuti setiap minggu, saya ini paling suka dengan tokoh Alkitab itu Daud. Kenapa? Sama-sama pendek saudara. Sama-sama kemerah-merahan, imut-imut gitu saudara. Haleluya. Ya kan? Karena lawannya Goliat dan menang. Gitu. Saya suka banget. Saya tuh favoritnya 3 ya. Kalau saudara ikuti. Saya tuh sukanya Daud, Elia, sama Paulus. Saya selalu bahas 3 ini. Dan seringkali yang lain. Nah hari ini saya gak akan bahas tentang Daud. Karena udah sering. Dari perspektif Daud ya kita sering tahu bagaimana dia diremehkan pada akhirnya dia diangkat oleh Tuhan. Dia tidak dianggap oleh papanya tapi dia dianggap oleh Tuhan. Manusia melihat ya kelihatan tapi Tuhan melihat hati. Itu sudah sering saya bahas. Tapi hari ini saya mau membahas ayat ini dari perspektif yang namanya Samuel. Bagaimana Nabi Samuel pada saat itu harus membuat satu keputusan yang cukup besar, yaitu dia harus mengurapi raja berikutnya dari negara dan bangsa Israel. Nah saudara, kalau Samuel tidak dituntun sama Tuhan, saya yakin Samuel tidak akan mengurapi Daud. Tapi karena Samuel dituntun oleh Tuhan, maka yang terjadi adalah dia tahu siapa orang yang tepat untuk bisa memimpin bangsa itu. Dan saya rasa hari-hari ini kita juga perlu belajar dari Samuel. Yaitu kita harus belajar untuk hidup dituntun oleh Tuhan. Amin saudara. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Baru-baru ini ya, pandemi mau selesai,
Tiba-tiba di berita udah mulai muncul berita-berita, ada varian ini, varian itu. Wah lebih ini, lebih itu. Wah data-data yang begitu banyak ya. Kadang-kadang sudah capek ya lihat data-data berita-berita gitu. Ya, dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Beberapa hari yang lalu saya lihat di TikTok, iya pendeta juga pakai TikTok saudara ya kan. Saudara punya TikTok jangan lupa follow @PS Michael Gunawan, lakukan sekarang, haleluya. Ya kan, saya sering lihat juga ya FYP saya. Karena itu saya tahu ya, yang trending hari-hari ini rendang babi ya. Saya kok malah kepingin makan ya saudara ya, saya nggak tahu kenapa ya. Saya tahu Tuhan Yesus tidak berubah ya. Ada ya itu. Nah ada satu posting yang saya lihat yaitu tentang Bank Dunia meramalkan bahwa ada beberapa negara yang akan hancur ekonomi akibat dari COVID. Dan kita suruh berdoa, Indonesia harus berdoa karena akan terjadi ini terjadi itu. Oke, kita lihat ke depan gak ada kepastian. Kita lihat ke depan ada inflasi, semuanya naik. Ada jemaat datang sama saya, pastor semuanya naik sekarang. Bensin naik, bawang naik, berambang naik, semua naik, semua naik, semua naik. Coba apa pastor yang gak pernah naik? Saya jawab, kolektor. Ada orang kolektornya dulu sekarang sampai selamanya gak berubah. Seperti Tuhan Yesus, tidak. Nah itu. Tapi semuanya naik, kita gak tahu apa yang akan terjadi. Kita gak tahu gereja masa depannya gimana. Kita gak tahu bisnis masa depannya gimana. Dan kalau jujur, kalau 2 tahun ini mengajarkan kita satu hal. Bahwa kita gak akan pernah bisa hidup tanpa tuntunan Tuhan. Karena 2 tahun ini mengajarkan kepada saya, manusia sepintar apapun boleh merencanakan sehebat apapun. Tapi rencana itu kalau gak disertai tuntunan Tuhan pasti gagal. Tapi kalau rencana itu disertai dengan tuntunan Tuhan, saya percaya masa depan kita penuh harapan dan damai sejahtera. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Karena itu sangat penting. Untuk kita belajar hidup dituntun sama Tuhan. Ya apalagi kita harus membuat keputusan-keputusan seperti Samuel. Keputusan yang kecil aja sulit, apalagi yang besar. Di sini Samuel harus membuat keputusan besar. Yang akan menentukan nasib bangsa Israel selama berapa puluh tahun ke depan. Saya gak tahu dengan saudara ya. Tapi bagi saya buat keputusan itu sulit. Benar? Ya kan? Gak usah ngomong yang besar, yang kecil aja sulit. Istri saya sering tanya saya satu hal yang membuat saya terganggu dan saya gak bisa jawab. Pertanyaannya selalu sama, setiap hari selalu ada. Mau makan di mana? Ya, dan saya selalu tanya balik sama dia, kalau kamu mau makan di mana? Jawabannya selalu sama, oh saudara juga ya? Oh berarti pendeta sama jemaat sama masalahnya saudara ya? Oh terserah. Akhirnya saya ngomong di sini aja. Dia ngomong gak mau. Lu katanya terserah. Iya semuanya mau kecuali yang ini. Loh itu bukan terserah saudara. Sulit apalagi turun dari Pakuan Mall. Turun eskalator kadang-kadang bau daging. Udah lupa khotbahnya apa. Ya kan udah mau makan apa ini makan. Ada banyak gitu kan makanan. Akhirnya saya sama istri akhirnya gak nemu tempat mau makan di mana. Akhirnya wes makan di rumah. Sampai di rumah mau nge-Grab atau Gojek. Bingung juga, aduh kok gak ada ya makanan ya. Padahal banyaknya kayak gitu saudara. Tapi kok gak ada. Akhirnya wes, keputusan paling gampang. Wes, gak usah pesen, gak usah beli di luar. Makan Indomie. Apa yang terjadi? Istri saya tanya lagi. Mau goreng atau kuah? Aduh darah Yesus, wes gak usah makan puasa aja gitu kan. Kadang-kadang buat keputusan itu sulit gitu. Dari yang kecil apalagi yang besar gitu. Di sini Samuel harus membuat keputusan. Dia mengurapi raja berikutnya. Sebelumnya Saul. Di sini di hadapannya ada 7 orang yang besar, yang hebat, yang tinggi. Namanya Eliab yang pertama, dan kedua, ketiga, sampai yang ke-7. Dan dia harus membuat keputusan yang akan mempengaruhi nasib bangsa Israel. Saya pernah khotbah tentang keputusan Tuhan. Membuat keputusan kita dengan Tuhan maksud. Saya pernah sampaikan bahwa keputusan kita tidak pernah bisa membatasi kuasa Tuhan. Boleh katakan amin. Kalau keputusan kita bisa membatasi kuasa Tuhan, maka Tuhan kalah sama Google Maps. Karena Google Maps kita kalau kita belok di belokan yang salah, aplikasi ngomong apa? Mohon maaf karena Anda salah belok, Anda tersesat selamanya gitu? Enggak. Diarahkan lagi. Begitu juga dengan Tuhan. Meskipun kita buat keputusan yang salah, Tuhan tetap punya 1001 cara untuk membawa saudara kepada masa depan dia penuh harapan dan damai sejahtera. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, yes. Tapi bukan berarti kita sembarangan buat keputusan. Ngerti maksud saya?
Bukan berarti, kalau Tuhan bisa punya cara untuk nolong saya, ya udah saya sembarangan buat keputusan. No, it doesn't work that way. Gak bisa hidup kayak gitu. Tetap kita harus pakai hikmat yang Tuhan berikan untuk kita membuat keputusan. Dan keputusan itu harus, menurut saya, minta tuntunan dari Tuhan. Yang setuju dan mau katakan amin. Tapi keputusan di tangan saudara. It's your choice. Saudara hari ini bisa ikut tuntunan Tuhan atau dengan kekuatan saudara sendiri. Pilihan selalu ada buat saudara. Hari-hari ini memang kita pakai Google Maps, tapi sebelum ada Google Maps, kita kalau cari tempat, carinya pakai apa? Map. Ada yang masih pakai map hari ini bawa besar gitu? Gak ada kan? Zaman dulu paling gampang mau cari tempat gak usah Google Map. Pakai kaca. Maksudnya apa? Buka kaca tanya, mas. Ini di mana mas? Biasanya tukang becak gitu. Saya pernah gitu nyari tempat yang gak nemu kan. Zamannya belum ada Google Map. Saya tanya sama tukang becak. Mas, tempat ini di mana? Ya, sampai lurus. Habis itu kanan, belokan ketiga kiri, belokan keempat lagi. Habis itu lurus ada perempatan ke kanan. Saya bentar mas. Bentar. Saya catat. Oh ya wis mas. Oke. Saya jalan. Gak sampai saudara. Saya bingung, saya balik ke orangnya. Mas, katanya sampean tahu. Loh iya, sampean lurus, habis itu kiri. Loh, mas, bentar. Gak taunya mas ini, gak tahu kanan dan kiri saudara. Waduh. Keputusan juga di tangan saudara. Mau nurut tuntunan Tuhan atau tuntunan manusia. Kalau saudara ikut sama tuntunan Tuhan, percayalah jalan yang saudara lalui pasti penuh berkat dan kemenangan dari Tuhan. Kasih tepuk tangan yang lebih mantap buat Tuhan. Ya. Tapi masalahnya banyak orang hidupnya gak pakai tuntunan Tuhan. Banyak orang hidupnya berdasarkan kekuatannya sendiri. Dia membuat keputusan dengan kekuatan sendiri, kepintaran sendiri, pengalaman, jam terbang. Merasa sudah makan asam dan garam, hati-hati stroke. Dan akhirnya keputusan yang mereka buat yang tidak sesuai dengan tuntutan Tuhan punya 3 unsur. Yang pertama biasanya selalu keputusannya egois. Ulangin sama-sama dengan saya apa? Keputusannya kadang-kadang orang itu egois. Mikirin dirinya sendiri, nguntungin dirinya sendiri. Pokoknya yang penting aku cuan, gak ngurus yang lain. Ya apa? Bahaya. Yang kedua banyak orang yang membuat keputusan tanpa tuntunan Tuhan. Yang kedua pasti penuh hawa nafsu. Akhirnya keputusannya dipengaruhi sama ketamakan gitu. Serakah gitu. Kalau bisa, ayo gimana, tambah kaya gimana. Serakah. Akhirnya keputusannya salah karena pakai hawa nafsu. Beberapa bulan ini banyak jemaat telepon ya. Pendeta tuh langganannya dapat masalahnya jemaat di telepon gitu. Saya sering ditelepon, Pak, aduh Pak gimana Pak, uang saya dibawa lari sama robot. Robotnya lari secepat apa kok bisa bawa lari uang? Saya investasi di sini Pak, aduh gak taunya Pak, uang saya hilang semua. Ada yang kena 1M, 2M, 4M. Selalu suaranya sama, jawabannya selalu sama. Pak, aduh uang saya hilang 4M, tahu gitu 4M tak sumbangin gereja GSJS Pak. Kalau ada malaikat di sini pasti teriak, bohong. Biasanya udah hilang baru mau disumbangin ya. Tapi kenapa banyak orang kemarin akhirnya seluruh uang yang dia punya, tabungan hidupnya sampai pinjamkan, dimasukin ke investasi. Pada akhirnya hilang. Serakah. Enakin. Gak perlu kerja dapat duit. Persis firman Tuhan, aku diberkati waktu tidur. Yang ketiga, seringkali orang membuat keputusan tanpa tuntunan Tuhan. Biasanya sukanya buat keputusan tanpa doa. Gak pakai doa gitu. Buat keputusan langsung aja jalan aja. Gak pakai doa, gak pakai tanya Tuhan dulu. Tuhan Yesus aja milih murid. Puasa 40 hari 40 malam. Anak-anak muda sekarang cari jodoh, gak pakai doa, langsung main gas. Cantik. Ganteng kayak Lee Min Ho. Jangan ya buat keputusan dalam pekerjaan tanpa doa. Tuhan Yesus saja mau pelayanan, doa dulu. Mau ngerjain apa, doa dulu. Kita sukanya pakai nalar, pengalaman. Wis pasti jadi, pasti bisa.
tampilin lagi. Orang kalau buat keputusan tanpa tuntunan Tuhan, egois, penuh hawa nafsu, tanpa doa. Kayak Lot. Siapa Lot? Lot ini ponakannya Abraham. Dia lihat tanah di sebelahnya Sodom dan Gomora, bagus, indah. Akhirnya dia tanpa doa, dia langsung pilih. Apa yang terjadi? Dikutuk dia. Sodom dan Gomora dihancurin, dia juga kena hancur. Akhirnya keluarganya, keturunannya jadi keturunan yang terkutuk. Najis di hadapan Tuhan. Itulah yang terjadi di antara banyak orang Kristen hari-hari ini. Membuat keputusan gak tanya Tuhan, tapi kalau gagal nyalain Tuhan. Oh, bahaya. Gak boleh ya. Harus minta tuntunan Tuhan dulu ya. Yang percaya katakan amin. Samuel hampir aja gak tanya Tuhan. Buktinya di mana? Di ayat 6. 1 Samuel 16 ayat 6. Coba tampilin ayat 6. 1 Samuel 16 ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat siapa saudara? Elia. Lalu pikirnya sama-sama apa? Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapi. Dia dalam pikirannya dia berkata. Kadang-kadang orang kalau saking herannya itu ceknya itu banyak. Keren orangnya. Wow. Ini yang diurapi Tuhan. Ya gak sih? Kadang-kadang kita kayak gitu gak sih? Kita lihat. Wah ini. Sampai hampir dia buat keputusan tanpa tanya Tuhan. Dan kalau misalnya dia buat keputusan itu. Milih ngurapin Eliab. Hancur nasib bangsa Israel. Kenapa? Karena kita fast forward beberapa pasal setelah itu. Orang Israel, tentaranya Saul hampir kalah dengan satu raksasa dari Filistin. Tingginya 3,5 meter. Namanya siapa? Siapa panglima yang memimpin bangsa Israel melawan Goliat? Yang sembunyi. Eliab. Coba kalau Samuel waktu itu nurut nalarnya. Dia urapin tuh namanya Eliab. Bangsa Israel akan dijajah sama Filistin 40 tahun. Tapi untungnya ayat 7. Tuhan bilang, no. Bukan ini. Satunya, Daud. Apa yang terjadi? Yang terjadi Daud yang akhirnya diurapi jadi raja. Daud mengalahkan Goliat. Dan saat Goliat kalah, itu titik balik dari Israel. Di mana sejak hari itu Israel melihat kemenangan demi kemenangan selama 40 tahun. Selama Daud berkuasa, orang Israel gak kalah. Selalu menang. Hari ini kalau saudara hidup, buat keputusan, semua berdasarkan pikiran. Hati-hati jadi kayak Eliab. Tapi kalau hari ini saudara ikut tuntunan Tuhan, maka saya yakin dan percaya, maka jalan yang saudara akan alami penuh kemenangan demi kemenangan dan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yes. Jadi hari ini kita mau belajar sama-sama. 2 poin. Bagaimana saudara dan saya bisa hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saya boleh tanya berapa banyak dari saudara hari ini mau hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Puji Tuhan. 2 poin secara cepat. Kita belajar dari Samuel. Kita buka dulu 1 Samuel 3. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. 1 Samuel pasalnya ketiga ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-9. Karena cukup panjang, saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Eli itu imamnya, pendetanya. Pada masa itu firman Tuhan jarang dan penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Ayat 9 baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu apa? Berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan
tidurlah ia di tempat tidurnya. Hari ini kita mau belajar dari Samuel. Bagaimana dia jadi orang yang hidup sesuai tuntunan Tuhan. Dia bisa buat keputusan, dia mengurapi Saul. Akhirnya Saul jadi raja yang baik sampai di titik tertentu. Saat dia jadi sombong, Tuhan tinggalin dia. Tapi keputusan untuk mengurapi Saul itu bagus dan dari Tuhan. Memang Tuhan memilih Saul, tetapi Saul yang lari daripada Tuhan. Dan akhirnya dia membuat keputusan lagi yang lebih baik. Dia mengurapi Daud yang akan memerintah 40 tahun. Yang akan melahirkan satu generasi yang melahirkan juru selamat kita. Namanya siapa? Yesus. Kita mau lihat kok bisa ya. Orang ini hidup dituntun sama Tuhan sedemikian rupa. 2 poin, catat baik-baik. Yang pertama, bagaimana kita hidup dengan tuntunan Tuhan. Yaitu yang pertama, kita harus peka dengan suara Tuhan. Baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3, peka dengan suara Tuhan. Saudara mau hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, pastikan kita peka dengan suaranya Tuhan. Dikatakan Samuel di bait Allah dan Tuhan memanggil dia dan berbicara kepada dia. Akhirnya dia menjawab dan Tuhan berbicara kepada dia dan sejak hari itu dia hidup dengan tuntutan Tuhan. Tapi mungkin saat saudara mendengar poin ini, hampir semua dari saudara akan bilang sama saya gini, Pastor, tapi saya gak bisa dengar suara Tuhan. Ya, Pastor, Tuhan gak pernah ngomong sama saya gak pernah dengar suara Tuhan secara audible. Gimana saya bisa peka dengan suara Tuhan? Saya udah doa, saya gak pernah dengar gitu. Saya gak pernah tahu Tuhan itu suaranya seperti apa. Padahal saya mau kasih tahu kepada saudara, meskipun sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, Tuhan tetap mau bicara kepada saudara dan saya. Saya selalu bilang rugi kalau orang Kristen gak bisa dengar suara Tuhan. Rugi sekali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Siapa yang percaya kepada dia punya akses langsung kepada Bapa. Punya akses apa? Langsung. Seperti Bapa dengan anaknya. Begitu juga kita sama Tuhan, kita ini anak. Dia Bapa kita. Dan dia masih mau berbicara kepada saudara dan saya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Lalu saudara berkata, Pastor, tapi kapan? Kapan Tuhan ngomong sama saya? Saya gak pernah dengar suara Tuhan secara audible. Sebenarnya sebelum saudara mau mendengar suara Tuhan secara audible, saya mau kasih tahu kepada saudara, ada satu sarana yang Tuhan sudah pakai untuk berbicara kepada kita. Yaitu lewat apa? 66 pasal, Tuhan udah bicara banyak sama kita. Tapi apakah kita baca? Ayo, siapa di sini udah baca Kejadian sampai Wahyu udah habis? Enggak sampai 10%. Ada orang setiap tahun resolusinya selalu sama. Tanggal 1 Januari. Tahun ini aku mau nyelesain Alkitab. Sampai Januari sampai Desember, enggak ya? Kejadian sampai Wahyu. Wah, tanggal 1 Januari bacanya Kejadian 1. Maka roh Allah melayang-layang di atas air. Sampai Desember, maka roh Allah melayang-layang di atas air. Itu saya sebut Kristen layang-layangan, saudara. Jangan ngomong sama saya, saudara dengar suara Tuhan kalau saudara gak pernah baca Alkitab. Yang setuju katakan amin. Saya paling hati-hati sama orang yang suka ngomong, saya dengar suara Tuhan, saya dengar suara Tuhan. Tapi Alkitab aja gak tahu. Karena sebelum dia bicara kepada saudara, pastikan saudara udah selesai. Pastikan saudara udah tahu dia mau ngomong apa dulu. Jangan tunggu Tuhan bicara audible. Kalau saudara gak pernah baca yang dia udah tulis buat saudara. Saya udah baca ini Kejadian sampai Wahyu puluhan kali ya. Jadi hari ini kalau saya dengar suara Tuhan, saya bisa membedakan itu suara Tuhan atau suara setan. Pernah saudara berpikir gitu, Pastor saya sering dengar sih. Tapi saya gak tahu ini Tuhan atau setan. Artinya saudara gak pernah baca Alkitab. Karena kalau saudara sering baca Alkitab, saudara udah tahu firman Tuhan. Saudara pasti bisa membedakan. Yang setuju katakan amin. Itu. Nah tapi mungkin saudara berkata, Pastor kenapa ya saya udah baca Alkitab tapi kok ada hal-hal yang gak dicatat di Alkitab yang saya perlu Tuhan sampaikan. Nah saya mau tunjukkan sama saudara. Kenapa banyak dari kita gak bisa dengar suara Tuhan. Yang pertama catat baik-baik. Banyak orang gak bisa dengar suara Tuhan karena yang pertama salah konsep. Ulangin sama-sama dengan saya apa saudara, salah? Konsepnya salah. Karena banyak orang punya pikiran Tuhan bicaranya itu dengan suara audible yang keras. Kalau Tuhan bicara selalu gini, Michael. Ada ekonya sudah.
Samuel, Samuel. Anakku, anakku. Itu karena film. Saudara. Tapi gak selalu seperti itu. Gak selalu seperti itu. Kita punya salah konsep tentang suara Tuhan. Kita selalu berpikir, oh suara Tuhan audible. Tuhan tulis, dan selain itu, sebenarnya Tuhan sudah bicara kepada kita setiap hari. Mana buktinya Pak? 1 Samuel 3 ayat 3. Coba 1 Samuel 3 ayat. 1 Samuel pasal 3 ayatnya yang keempat sampai 5. 4. Dikatakan gini, lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Perhatikan ayat 5. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Lalu, serta katanya apa saudara? Bukankah Bapa? Stop di sini dulu. Yang manggil siapa saudara? Tuhan. Samuel lari ke siapa? Berarti suara Tuhan terdengar bagi Samuel. Seperti suara siapa? Kadang-kadang kita miss suara Tuhan. Karena kita gak peka. Karena kita konsepnya salah. Kita selalu berpikir Tuhan, kalau ngomong sama saya pakai suara yang asing, yang rendah dan bereko. No, Tuhan. Saya catat gini ya, Tuhan sering berbicara kepada kita dengan bentuk yang kita sudah dengar setiap hari. Bagi Samuel, Tuhan bicara dalam bentuk suaranya siapa? Eli. Karena itu begitu dia dengar, dia langsung lari ke Eli. Bapak manggil aku. Enggak, berarti suara Tuhan di sini. Pakai suara Eli. Begitu juga dengan saudara dan saya hari ini. Selain firman Tuhan, Tuhan sering bicara lewat apa? Tuhan sering bicara lewat orang-orang terdekat saudara. Pak. Semua lihat saya ya Pak. Tuhan sering kali banyak bicara ke Bapak lewat istri. Yang percaya boleh katakan amin? Lu ibu-ibu ikut-ikut semua. Amin, ini kok baik enak ini pendeta brewokan nih ya. Enak. Pak. Jangan suka ngeremehin istri ya Pak. Oh kalau itu ngerti apa? Isoy masak, mana, maca. Wes urusan-urusanmu, aku urusan gua. Jangan ya Pak. Kalau istri nasehatin, istri ingetin, didengar Pak. Amin. Mukanya bapak-bapak gak terima lihat saya. Ini pendeta apa? Ya. Bu. Tuhan seringkali banyak bicara ke ibu lewat mertua. Waduh kehilangan jemaat saya ini saudara. Iki khotbah gak enak mulai ya. Mana firmannya? Ruth sama Naomi. Ruth punya mertua namanya Naomi. Naomi suruh Ruth pergi ke ladang. Akhirnya Ruth ketemu dengan Boaz. Kalau dia gak nurut sama mertua, dia gak ketemu dengan Boaz. Jadi Bu, dengerin mertua ya. Amin. Ini mertua-mertua semua amin Pak Pendeta. Ciambi iki, engkau iki. Anak-anak muda, saya suka ya kalau anak-anak muda ikut ibadah gitu ya. Saya senang kalau hari Minggu gitu campur banyak anak muda. Anak-anak muda dengar baik. Tuhan paling banyak bicara kepada engkau lewat orang tuamu. Percaya dengan saya. Bukan lewat teman, lewat orang. Tuhan itu bicara orang tua itu hebat. Orang tua itu wakilnya Tuhan di dunia. Yang muda-muda ya, jangan suka ngeremehin yang tua. Oh wes tua, itu mama dulu zamannya Siti Nurbaya. Ini zamannya Siska Kol. Bos, hati-hati. Muda-muda nih ya. Saya dulu mau sekolah di Amerika. Saya dulu pinter bahasa Inggris. Saya tes TOEFL di ITS, di angkatan saya waktu itu nilai saya paling tinggi satu ITS. Saya udah siap mau ke Amerika. Saya mau sekolah film production. Saya mau belajar tentang video kamera. Saya mau sekolah di New York Film School. Saya udah siap. Ijazah. Teman-teman saya semua keluar negeri. Karena itu saya juga kepingin. Saya ngomong sama papa saya, Pak, aku mau ke Amerika sekolah.
Bapak saya bilang, enggak, di Surabaya jadi dokter. Gitu ya, orang Asia itu memang kepingin ya anaknya jadi dokter ya. Obsesi itu. Harus jadi dokter. Tapi orang Asia itu paling gak suka ke dokter, saudara. Kayak apa? Gitu. Itu ngentekno duit toh. Loh, kenapa anaknya disuruh jadi dokter? Suruh cari duit. Aduh, pusing saudara saya muternya. Saya disuruh, kamu jadi dokter aja. Enggak, tapi aku mau ke Amerika. Udah siap, udah bisa, pasti bisa diterima. Enggak, di Surabaya. Sekolah dokter sambil pelayanan. Berat. Karena saya tahu kalau saya di Amerika saya pasti bisa. I can make it. Apa yang terjadi? Saya nurut. Hari ini saya bisa tahu itu suara Tuhan. Apa yang terjadi? Saya enggak ke Amerika. Saya sekolah di Surabaya. Saya sekolah dokter. Dan apa yang terjadi? Hari ini saya nggak perlu sekolah di Amerika. Tapi saya sebagai pendeta, saya diundang khotbah di Amerika. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Nanti November saya diundang lagi khotbah KKR dan retreat di LA. Saya nggak tahu saya berangkat atau enggak. Tapi saya diundang. Dan sekarang saya nggak perlu sekolah di sana. Saya diundang gratis ke sana. Saya ke sana, semua dibiayai, diajak makan. Saya yang ngajarin gereja-gereja tentang production. Saya nggak usah sekolah. Karena saya tahu itu suara Tuhan yang menuntun saya. Yang mudah-mudah dengerin orang tua. Ini bukan gimmick masa lalu, ini kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari ini pastikan ya, kita ini dengeran dengan orang-orang terdekat dengan kita. Apalagi bapak-bapak ya, apalagi kalau istrinya suka doa. Udah Pak, kalau istri bapak suka doa, wis denger no aja. Dan hati-hati sama istri yang suka doa. Karena dia dekat sama Tuhan. Dia bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan habiskan itu Tuhan itu. Nah tapi gini. Tapi yes I understand. Saya tahu ada yang orang tuanya gak benar. Suaminya gak benar, istrinya gak benar. Ada. Tapi gini. Bisa kita konfirmasi pakai 3 hal. Ini saya ajarin saudara. Yang pertama harus dikonfirmasi pakai firman Tuhan. Ulangin. Yang pertama pakai apa? Karena itu kalau bisa, kalau hari Minggu, kalau waktunya khotbah, dengerin firman Tuhan, dengerin baik-baik, jangan buka WA gitu. Jangan buka Instagram, dengerin aja. Karena siapa tahu Tuhan pakai saya untuk bicara sama saudara. Kalau bisa, kalau tangannya khotbah, ojo ke toilet. Ini penting. Biasanya saya itu suka, baru saya naik Shalom, sudah ada yang gini. Bisa itu sampai. Gini ya, saya tuh pernah nonton Avengers Endgame. Pernah nonton? 3,5 jam, gak ada satupun ke toilet. Sebelah saya tuh sampai, mas, mas, berkencing. Tapi api, gak bisa. Bener. Begitu filmnya selesai, lari dia. Orang Kristen datang gereja 1,5 jam, pipis 3 kali. Gitu gangguin Asher. Pak, toiletnya di mana? Astaga Tuhan Yesus. Tapi gak apa-apa kalau saudara kebelet jangan ditahan loh saudara ya. Saudara boleh pergi. Tapi usahakan gitu. Jangan. Yang kedua, Tuhan bisa konfirmasi dengan 3 hal. Suara orang terdekat, nasihat. Minta nasihat sama hamba Tuhan. Minta nasihat sama saya. Kalau saudara gak punya nomor saya nanti minta nomor saya. Minta nasihat. Pastor gimana apa yang harus saya lakukan? Saya pun sampai hari ini saya minta nasihat gitu. Saya gak merasa paling pintar, paling hebat. Enggak, saya minta nasihat gitu. Dan yang ketiga, harus ada damai sejahtera, tampilin. Harus ngerasa ada damai gitu. Tampilin 3-3 aja. Yang pertama firman Tuhan. Yang kedua suara orang terdekat. Dan yang ketiga harus ada apa? Damai sejahtera. Ya 3 hal ini. Untuk peka dengan suara Tuhan. Yang kedua. Kenapa kita gak bisa dengar suara Tuhan? Karena yang kedua. Terlalu banyak bicara. Dan tidak mau mendengar. Hello. Survei membuktikan laki-laki 1 hari mengucapkan 7.000 kata-kata. Kalau wanita 20.000. Kalau jadi mertua naik jadi 40.000. Sorry. Itu survei bukan saya. Kita nih makhluk yang sangat suka bicara. Padahal firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat yang ke-9. Hendaklah kamu cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara dan lambat untuk marah. Senggol kanan kiri, ojo cepet-cepet ngamuk.
Kenapa gak ada yang berani? Karena sesama pemarah dilarang saling mendahului. Kita, gini, Tuhan ciptain telinga berapa? Mulut berapa? Ada di sini punya mulut 3? Kita lebih banyak ngomong daripada mau denger. Kita gak pernah mau denger gitu. Kita sukanya ngomong, apalagi kalau kelompoknya udah mulai gibah. Waduh, saya tuh paling suka ya kalau masuk ke kafe gitu ya, ada ibu-ibu lagi kumpul gitu. Bibirnya lagi lancip. Oh, kok nggak tahu. Iya, aku yo bingung, aku yo ribut, kok iso yo kayak ngono yo. Waduh. Kita sukanya ngomong. Kita sama Tuhan doa, nggak pernah biarin Tuhan ngomong. Kita doa ngomong terus. Ada yang buat checklist, Tuhan nomor 1, aku butuh rumah yang lebih besar. Ini rumahku terlalu kecil, ini anakku udah 2, aku gak cukup. Nomor 2, ini mobilku udah mogok, anakku perlu mobil yang baru. Nomor 3, kita punya checklist. Gitu udah selesai dalam nama Yesus, amin. Tuhan baru, ya udah amin. Karena itu Mazmur selalu diakhiri dengan kata Sela. Sela itu apa? Pos. Bahasa Jerman nih, menengok. Kita jangan terus nuntut Tuhan, marah sama Tuhan, ngomel sama Tuhan, ngeluh sama Tuhan. Tapi kita harus diem, duduk, tunggu Tuhan bicara. Tuhan pasti bicara. Nanti pulang praktek ya. Habis ini pulang, ya gak usah langsung pulang, boleh makan ya. Nonton, Top Gun, Jurassic Park. Pulang, jangan disambung drama Korea ya. Sampai rumah, doa. Tuhan mau ngomong apa? Diem aja. Nanti Tuhan pasti bicara sama saya. Kasih tepuk tangan ya paling meriah. Ya paling dahsyat buat itu. Yes. Dan yang ketiga. Bagaimana, kenapa kita gak banyak dengar suara Tuhan? Karena yang ketiga, kita tidak pernah melatih kepekaan. Kita gak peka orangnya, gak pernah dilatih. Kepekaan itu perlu dilatih. Perlu dilatih, dipelajari, harus ngalamin sendiri. Contohnya kalau orang tua sudah pengalaman, sudah pelajari anak-anaknya. Dia bisa peka dengan anak-anaknya. Papa saya, waktu dulu saya belum menikah, saya tinggal dengan papa saya, Pak Sam. Pak Sam pasti tahu yang turun tangga siapa. Karena dia sama mama saya di kamar di bawah, kami bertiga, saya 3 bersaudara, saya paling tua, di atas. Setiap kali turun mau makan, selalu papa saya itu hafal siapa yang turun. Dari cara turunnya. Karena kalau saya ini orangnya suka cepet. Oh, saudara tahu saya ini orangnya gak bisa slow. Saya kalau turun pakai sandal gitu, bunyinya plak 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 pasti. Kalau adik saya Pastor Andrew, dia lebih nyantai. Dia itu slow but sure. Pelan tapi pasti. Plak 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 plak. Yang paling lucu adik saya ketiga, gak ada suaranya. Sampai, lu ada gitu kan. Orang tua pasti udah kenal. Kita juga kalau sama Tuhan gitu. Kalau kita udah ngalamin sama Tuhan, kita udah dekat sama Tuhan, kita latih kepekaan kita. Lama-kelamaan pasti kita tahu dan peka. Yang setuju katakan amin. Kan suami dengan istri, kita bisa komunikasi. Suami sama istri itu ya udah 20 tahun. Dari gerakan alisnya aja udah ngerti. Udah tahu, gak perlu ngomong. Kalau udah pengalaman, bapak-bapak kalau udah pengalaman pasti gak banyak bertengkar. Kalau awal-awal menikah pasti banyak bertengkar. Karena istrinya misalnya diem aja gitu. Terus suaminya, "Mah, kamu kok diem? Opo?" Istrinya jawab gini, "Nggak apa-apa. Itu jebakan Batman." Apalagi ini. "Mah, aku pergi ya." "Ya wis pergi yo." Itu jebakan yang lebih dalam, Pak. Karena dia ngomongnya pergi yo dalam hati. Pergi yo. Ayo coba pergi yo. Coba pergi. Ayo lihat kan. Kalau peka ngerti. Istri udah ngomong gitu, wis gak usah pergi wis. Gak usah. Ya get what I mean? Sama Tuhan juga harus kayak gitu. Saya berdoa kalau saudara hari ini bisa peka dengan suara Tuhan. Saudara akan dituntun kepada jalan yang lebih baik, yang lebih luar biasa. Kasih tepuk tangan. Kembali beri buat Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, pemain musik silakan naik. Saya tuh suka kalau pemain musik udah naik. Karena jemaat hatinya jadi tenang. Mau makan habis ini. 1 Samuel 3 ayat yang ketiga. Oke. 1 Samuel 3 ayat yang ketiga. Yang pertama, gimana kita bisa dituntun sama Tuhan? Apa saudara? Harus peka dengan suara? 1 Samuel 3 ayat 3.
Lampu rumah Allah belum lagi padam. 1 Samuel 3, ini ketiga. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Apa? Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan. Tempat, apa saudara? Tempat Allah. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dituntun sama Tuhan? Kita harus mengerti prinsip sorgawi yang tepat. Ulangin sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Mengerti prinsip sorgawi. Apa prinsip sorgawi yang tepat Bapak Ibu? Prinsip sorgawi yang tepat bagi kita yang mau dituntun sama Tuhan adalah setia dalam perkara kecil. Sama-sama ulangin. 1, 2, 3 apa? Coba buka ayat 3. Pak, mana Samuel setia dalam perkara yang kecil? Ayat 3. Dikatakan gini, lampu rumah Allah belum lagi padam. Stop di situ. Pernah berpikir nggak? Kenapa penulis Samuel, yaitu Samuel sendiri, perlu menjelaskan tentang lampu rumah Allah nggak padam? Kalau kita nulis buku gitu ya, kita nulis sesuatu, pasti ada maksudnya, ya nggak sih? Kenapa Samuel sendiri yang nulis tentang Samuel? Kenapa dia tulis lampu rumah Allah belum lagi padam? Ada alasannya. Kalau saudara balik ke imamat, gitu, ada peraturan dari Tuhan tentang bait Tuhan. Peraturannya gini, lampu di rumah Tuhan tidak pernah boleh padam. Itu nanti saudara baca sendiri. Gak boleh padam. Gak bisa dipraktekin hari ini di gereja ini. Bayangin kalau di sini lampunya gak pernah padam. Listriknya, darah Yesus, haleluya. Nah tapi zaman itu pakai lilin. Ingat lilin? Ya biasanya dipakai untuk ngusir laler itu. Nah itu. Lampu di rumah Allah gak boleh padam. Artinya apa? Imam, pendeta, kerjaannya itu kalau sepanjang malam harus tidur di bait Tuhan. Buat apa? Supaya lampu ini gak boleh padam. Lilinnya habis, diganti. Lilinnya habis, diganti. Tugasnya imam. Tapi siapa yang ngerjain di sini? Kenapa yang gak, bukan Eli yang ngerjain. Kenapa gak Hofni dan Pinehas? Siapa Hofni dan Pinehas? Hofni Pinehas anaknya Imam Eli. Kenapa? Karena Hofni dan Pinehas dan Imam Eli menganggap ini sesuatu yang kecil, sepele. Masa imam disuruh mati nyalain lilin? Hofni dan Pinehas dan Imam Eli kerjaannya cuma satu. Cuma tampil waktu dilihat banyak orang. Wah, waktunya umat datang, dia datang. Dia nerima persembahan, terus ngilang gitu. Kenapa? Karena mereka menganggap menyalakan lilin itu kecil. Padahal satu prinsip yang mereka nggak tahu. Tuhan paling suka dengan orang yang setia dalam perkara yang ini penting. Kenapa banyak dari kita merasa Tuhan nggak memberkati kita? Kenapa kita merasa bahwa Tuhan belum tolong saya, belum tuntun saya? Karena kita suka mengecilkan yang Tuhan sebut besar. Saya catat, jangan mengecilkan yang Tuhan sebut besar. Ulangin sama-sama, jangan apa saudara? Mengecilkan yang Tuhan. Kita punya kebiasaan membesarkan yang Tuhan bilang kecil, mengecilkan yang Tuhan bilang besar. Kita kebalik sama Tuhan. Contoh, masalah kita. Kita bilang itu besar. Tapi bagi Tuhan itu kecil. Saudara percaya bagi Tuhan masalah saudara itu kecil? Tapi kita sukanya besarin masalah. Kita over dramatisir masalah kita. Aduh Tuhan gak kuat, aku mau mati. Itu buat Tuhan, kita besar-besarin. Tapi yang bagi Tuhan besar, kita anggap itu kecil. Apa yang bagi Tuhan besar? Doa. Doa kita anggap remeh. Kalau ada orang yang kasih nasihat, doa kita bilang, wis tahu. Tapi pernah dilakuin? Kita nganggap doa kecil. Tuhan anggap itu besar. Kita anggap mujizat itu besar. Bagi Tuhan itu kecil. Hello. Kita sukanya yang Tuhan anggap kecil. Ada orang yang merasa, oh kalau berada di atas mimbar ini, berada di sini, oh ini besar gitu. Kalau gak kelihatan di balik layar itu kecil. No. Seringkali kita gak pernah setia dengan perkara yang kecil karena kita nunggu yang besar. Karena kita berpikir kalau dari Tuhan pasti besar. Pasti besar kalau dari Tuhan. Wah pasti berkat melimpah mujizat, orang geblak orang ini.
Tapi kita nggak pernah berpikir bahwa yang Tuhan anggap besar itu saat kita di rumah berdoa sendiri dan mendekatkan diri sama Tuhan. Banyak orang salah jalan karena hidupnya selalu mencari yang dunia bilang besar. Jadi kaya, punya ini, punya itu baru dianggap besar. Bagi Tuhan itu kecil. Karena yang Tuhan mau dari hidup saudara bukan kekayaan. Yang Tuhan mau dari hidup saudara adalah saudara jadi pribadi yang lebih baik. Yang setuju katakan amin. Kita menganggap jadi kaya besar, bagi Tuhan itu kecil. Kita menganggap jadi orang baik, itu kecil, bagi Tuhan itu besar. Kita selalu nunggu sama yang besar, kita gak pernah dikasih, kita gak pernah mau setia dengan yang kecil. Saya mau beritahu kepada saudara sebagai penutup, prinsip sorgawi yang tepat untuk kita tahu adalah Tuhan selalu membawa sesuatu yang besar dari hal yang kecil. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan, jangan satu orang aja, kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Tuhan selalu membawa sesuatu besar dari hal yang kecil. Tuhan selalu memulai dari hidup kita sesuatu yang kecil, yang kecil, yang kecil, yang kecil, yang kecil. Tapi seringkali kita meremehkan yang kecil, kita nunggu yang besar. Gak pernah akan datang dalam hidup saudara. Yang besar, kalau kita gak setia dengan perkara yang, karena firman Tuhan berkata, siapa yang setia dengan perkara kecil akan diberikan. Jangan remehkan yang kecil, jangan remehkan melayani, jangan remehkan waktu doa saudara, jangan remehkan yang kecil. Tuhan itu selalu menuju kepada yang kecil. Ingat, Tuhan pernah berfirman, Tuhan Yesus pernah mengajar kepada kita, iman sebesar, kalau saudara pernah belajar bahasa, itu agak kurang tepat. Karena Tuhan bilang iman sebesar biji apa? Duren. Iman sebesar biji sesawi. Sebenarnya iman sekecil biji sesawi. Small. Pernah lihat biji sesawi kecil. Tapi Tuhan selalu suka yang kecil. Ngerti maksud saya? 5 roti 2 ikan. 5 rotinya besar atau kecil? Ada orang bilang, oh Pak 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Soalnya ikannya ikan hiu. Gini. Ini 5 roti 2 ikan ini istilahnya bekalnya anak kecil. Masa anak kecil bawa 2 hiu gitu. Kan bawanya ikan pindang gitu. Gak mungkin gurami juga anak kecil. Tapi Tuhan selalu suka pakai yang kecil untuk melakukan yang besar. Kasih tepuk tangannya balik berdiri. Bangkit berdiri. Kenapa Tuhan suka dengan kita setia dalam perkara kecil? Karena setiap yang kecil yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu merupakan taburan. Ulangin sama-sama apa? Karena setiap hal yang kecil yang kita lakukan, itu memberikan kita kesempatan untuk menabur. Kita bisa menabur di tempat yang kecil. Kita bisa menabur yang baik. Kita bisa setia di situ, menabur kesetiaan. Menabur hal-hal yang positif. Dan baru dari situ, Tuhan akan tuntun kita ke perkara yang besar. Saya ngalamin itu. Tidak dari dulu saya bisa khotbah di depan banyak orang. Tidak dari dulu saya diundang untuk khotbah di luar kota dan luar negeri. Di mana saya bisa khotbah setiap minggu di depan puluhan ribu orang itu baru hari-hari ini. Tidak selamanya dulu orang mau dengar khotbah saya. Dulu saya masih ingat. Saya jarang dijadwal di ibadah rame. Karena ibadah rame itu waktunya untuk pendeta tamu. Ada pendeta ini datang, pendeta ini datang. Dan saya ingat tahun-tahun itu, di mana belum ada satupun yang kenal Michael Gunawan. Saya gak pernah dapat jadwal hari Minggu. Karena itu saya dijadwal di doa puasa. Karena doa puasa waktu itu hari Selasa jam 10 pagi, gak terlalu banyak yang datang. Tapi hampir setiap Selasa, banyak sehari Selasa, saya yang khotbah. 15 orang, 20 orang. Dan tahukah saudara bahwa khotbah yang sama, yang hari ini di YouTube sudah dilihat jutaan orang kalau di total. Itu khotbah yang sama yang saya juga pernah sampaikan. Di ruangan kecil 15 orang, 20 orang. Dan hari ini saya baru sadar. Bukan khotbahnya yang bagus karena itu bisa jadi besar. Bukan orangnya. Tapi karena Tuhan lihat ada kesetiaan dalam yang kecil.
Karena itu Tuhan bawa kepada yang lebih besar. Ya kan? Saya khotbah di depan saudara sama saya khotbah berapa tahun yang lalu di ruangan kecil di mana gak ada orang yang mau dengar saya. Sama, gak ada berubah. Saya yang gak berubah, tapi Tuhan yang angkat secara sendiri. Saya mau kasih tahu, saudara, di dalam diri saudara sudah banyak potensi yang Tuhan taruh. Ada banyak businessman yang hebat, banyak entrepreneur yang hebat. Tapi ingat, setia dulu sama yang kecil. Maka nanti Tuhan akan bawa saudara kepada sesuatu yang lebih besar. Itu firman Tuhan dan janji Tuhan buat saudara. Sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar, kami ditegur. Ya, kami minta maaf Tuhan kalau seringkali kami membuat keputusan dengan pengalaman kami, kekuatan kami, kepintaran kami. Tapi mulai hari ini setiap keputusan yang kami buat, setiap langkah yang kami ambil, kami mau mengikuti tuntunan dari Tuhan. Karena bukan dengan kuat gagah kami bisa melakukan perkara besar. Tapi segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Hari ini biarlah kami setia dalam perkara yang terkecil sekalipun. Mungkin hari ini kami masih dipercaya dengan bisnis yang kecil. Mungkin hari ini kami masih dipercaya dengan pekerjaan yang kecil dibanding yang lain. Mungkin hari ini kami cuma bangunkan anak, membesarkan anak. Tapi saat kami setia dalam hal yang kecil itu, di situ kami akan lihat bahwa perkara-perkara besar akan lahir dari kehidupan kami. Hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu. Biarlah setiap jemaat yang hadir saat mereka pulang. Ada tuntunan Tuhan yang menuntun mereka. Setiap langkah mereka. Sehingga langkah mereka bisa menjadi lebih pasti. Langkah mereka, langkah yang tepat. Yang membawa mereka kepada jalan kebenangan dari Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat. Silakan duduk.